Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana Siang, kabar Pak. kalian? Siang. Pak, udah siang, Pak. Oh Pagi. ya, nggak apa-apa. Nanti saya buat semangat ya, biar nggak ngantuk. Walaupun siang, kita harus tetap semangat pagi. Ya dong, harus itu. Nanti pulangnya saya beliin gorengan. Bapak udah ngopi belum, Pak? Oh, saya sudah barusan di kantor sudah ngopi. Her, gimana Her? Kerjaan Kalau yang belum, kemarin nanti sudah beres belum di kandang itu? Sudah, nanti diberesin kalau belum belum kandangnya? tabain ke kantin. Biar Heri bagi saya ditanya biar tuh sama ngopi. Pak Gilang, kerjaannya di kandang udah Piket beres kandang apa itu belum? udah selesai belum si Heri ini? Sama si Bagus apa ya tadi ya? Hari ini piket. Udah, Heri nggak bagus piket, itu tidur Pak. dulu itu. Ada absennya ya? Nanti pulang sekolah saya cek itu absennya yang di kandang. Siapa? Oke, untuk memulai kegiatan siang hari ini karena saya jam terakhir ya. Sebelum memulai, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa Ketua agar kelasnya kegiatan Husen, hari Pak. ini lancar. Oke, silakan Ketua kelas. Husen, silakan Oke, dimulai. siap. Baik teman-teman, silakan sikap sempurna dulu sebelum kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan dapat kita pahami dengan baik. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Husen telah memimpin doa di kegiatan mengajar kita hari ini. Sebelum memulai kegiatan, Bapak menyampaikan dulu mengenai cek kebersihan. Coba tengok kanan kiri kalian. Kalau ada sampah ini habis istirahat. Habis istirahat biasanya sampah ada di laci atau dibuang di samping kursinya. Silakan kanan kiri temannya. Jika ada sampah silakan ambil, buang ke tempat sampah di depan kelas dulu. Silakan. Rizky kukunya panjang-panjang itu, Pak. Buat apa? Buang Buat aja, Pak. Jarinya. buat nyakar itu ya. Kamu mainannya di mana itu kukunya hitam-hitam kayak gitu? Saya tahu tuh Rizky tuh, hitam-hitam kukunya. Sudah semua sampahnya sudah Tadi bersih? malam habis main daging tadi malam, makanya Sudah, Pak. kukunya panjang, Sudah. banyak kotorannya main daging tadi malam. Oh sudah Ki ya, sudah Ki. Ini saya bawa absen dulu. Bapak absen dulu ya. Yang pertama Rafiq hadir. Rafiq, Tapi lagi ke kamar mandi, Pak. Mungkin masih mandi, Pak. tadi masuk nggak ini tadi? Jam pertama masuk Tadi nggak? ada, Pak. Iya. Heri, Yang Heri, pertama Her, hadir. ya, Rahma, Hadir, Pak. oke, Mafira, Hadir, Pak. oke, Yulizar, Siap, Pak. Ada di pojok. Husain, Hadir selalu. Yeni, Hadir, Pak. Gilang, kok Gilang? Ada nggak Gilang ini? Gilang tuh bolos, Pak. Emang kurang ajar anak itu, Pak. Kenapa dia nggak Bolos masuk terus, ini? Pak. Bikin onar lagi anak itu. Aduh, Masih ada nggak dia? Masih sekolah nggak kira-kira anaknya? keluarin aja, Pak. Gara-gara terhilang. Rizky, Hadir, Pak, hadir. Umi, Alpa ya? Umi Alpalari, Pak. Tadi ada Bu? Tadi ada ya? Ada kayaknya Bu Umi. Oh iya ya. Ada yang belum dipanggil? Saya, Pak. Bapak lupa Siapa ya namamu? sama saya. Aduh, Bapak. Ini kan saya murid yang paling cantik. Oh, Bapaknya gimana? Nomor nama ya, Esther ya? Iya, Oke. iya, Pak. Saya hadir. Oke. Gilang sama Maweli bolos tuh, Pak. Udah saya coret namanya di sini. Besok saya laporin tim Dapodik, suruh buang. Oke ya. Nah, ini pelajaran kemarin kita mengenai perkandangan ya, persiapan kandang untuk anak ayam. Kemudian lanjut pada pembelajaran hari ini. Kali ini kita mulai penanganan DOC, kemudian ciri-ciri DOC yang baik, kemudian seksi DOC. Hal yang pertama yaitu
Silakan dibaca PowerPoint. Tertarik Bapak, untuk memelihara melihara ayam di ayam rumah? di rumah nanti dimarahin, Pak. Agar mereka dapat tumbuh sehat dan tidak mudah mati, apa yang harus kita lakukan sebagai peternak? Kasih makan, Pak. Kasih minum. Ya, siapa itu? Mbak Fira ya? Bukan saya. Saya, Pak, yang pojok. Oh ya, karena peran aktif di saat pembelajaran ini sebagai penilaian saya terhadap keterampilan siswa, pengetahuan siswa ya. Jadi yang aktif itu ada nilai plusnya sendiri bagi saya. Aktif gimana, Pak? Aktif bertanya, kemudian tidak menyela ketika kawannya lagi bertanya, itu ada nanti ada nilai plus dan nilai min ya. Kamu pinter, tapi kalau kelakuan attitude-mu tidak baik, nah itu akan menjadi penilaian setiap orang ya, baik di sekolah maupun guru lain ataupun saya ataupun nanti di luar setelah kalian lulus ya. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video berikut. Membahas tentang Ini kemarin suaranya untuk suara persiapan Parafik untuk ya? pembuatan tempat brooding sudah saya bagikan di video channel Unfa Broiler. Saat ini kita akan coba membahas secara detail bagaimana tahapan-tahapan dalam penanganan ketika DOC ayam broiler di tempat brooding, berapa setelan kipas blower yang digunakan ketika DOC ayam broiler baru tiba, kemudian untuk setelan suhu dan pemasangan untuk pemanas seperti apa. Untuk teman-teman bisa terus simak video ini sampai selesai. Ini salah satu video kemarin tentang persiapan dalam pembuatan tempat brooding DOC ayam broiler untuk sistem kandang closed house letter U dengan populasi 10.000 ekor. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, teman-teman bisa cek video-video channel Unfa Broiler. Di situ sudah saya banyak bagikan seputar perawatan ayam broiler dari DOC datang sampai panen dan sampai selesai. Saat ini ketika DOC ayam broiler baru tiba, ini mendapatkan bibit MB202 Platinum. Untuk populasi sendiri ada 10.000 ekor. Untuk tempat brooding ini dibagi menjadi dua, jadi di lantai bawah dan di lantai atas. Untuk populasi 5.000 di lantai atas, kemudian 5.000 di lantai bawah. Saat ini sedang dilakukan untuk proses tebar DOC di tempat brooding. Begini untuk DOC ayam broiler ketika sudah ditebar di tempat brooding. Untuk penanganan pertama ketika DOC ayam broiler sudah ditebar, kita bisa tebar pakan di bagian alas brooding seperti ini untuk membiasakan DOC ayam broiler agar cepat menyesuaikan lingkungan kandang. Kemudian kita ajarkan DOC ayam broiler untuk minum di bagian tempat nipple dengan mematuk bagian pentil seperti ini. Ini ketika keluar air untuk naluri dari DOC ayam broiler akan tahu kalau ini adalah tempat minum untuk DOC ayam broilernya. Untuk mengajarkan DOC ayam broiler agar cepat minum dari dalam kandang, ini salah satu upaya untuk pencegahan kaki kering untuk DOC ayam broiler ketika perjalanan panjang menuju kandang. Kemudian untuk setelan dari kipas blower sendiri, ini untuk hidup dari kipas blower ini hanya 1 menit. Kemudian untuk jeda mati kita bisa sesuaikan dari lingkungan dalam kandang. Karena saat ini untuk suhu sudah cukup hangat, ini untuk setelan kipas blower sendiri 1 untuk hidup, kemudian 3 menit untuk mati. Ini nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan DOC ayam broiler atau dengan melihat tindakan DOC ayam broiler sendiri. Kita bisa kurangi dari jeda timer atau bisa kita tambah. Kemudian untuk pemanas yang digunakan untuk DOC ayam broiler ketika baru tiba, ini untuk bagian lantai atas saya hidupkan 3 pemanas. Kemudian untuk lantai bawah hanya 2 pemanas dulu. Karena untuk suhu kita cari angka 31 derajat sampai 33 derajat untuk idealnya dalam masa brooding. Sambil nanti kita lihat untuk tindakan dari DOC ayam broiler.
Apakah untuk pemanas sendiri sudah cukup atau kurang? Ini kita bisa lihat untuk tindakan dari DOC ayam broilernya. Kemudian untuk tirai dalam ini kita pasang 2 blok di bagian yang dekat inlet atau tempat masuk udara. Kemudian untuk yang bagian tirai dalam, yang bagian ujung yang di dekat kipas blower, ini kita pasang 1 tirai. Ini untuk penyetabil suhu ketika untuk kipas blower dihidupkan. Jadi agar kipas blower sendiri tidak kontak langsung dengan sedotan dari kipas blower. Dan beginilah tahapan penanganan ketika DOC ayam broiler baru tiba di kandang closed house rumahan letter U dengan model tekuk dengan populasi 10.000 ekor. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya di DOC ayam broiler umur 1 hari. Ya, anak-anak, tadi setelah selesai menonton video tersebut, ada rangkuman yang perlu kalian catat ya tadi ya. Ada yang perlu kalian tanyakan, nanti kita diskusikan. Saya bagi kelompok dulu ya. Saya bagi kelompok dulu. Saya bagi 3 kelompok karena kita ada 11 di sini 10 orang, kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama, yaitu saya bacakan, Bapak bacakan saja ya. Kelompok yang pertama, Rafiq, Heri, Rahma. Kelompok Siap, pertama, Pak. Rafiq, Heri, Rahma. Oke ya, dicatat ya. Kelompok diskusinya kemudian untuk judulnya penanganan DOC ya. Untuk kelompok Rafiq, Heri, Rahma penanganan DOC. Pahami materi tentang penanganan DOC. Kemudian kelompok 2 itu Makfira, Yulizar, dan Esther. Oke Pak, siap. Makfira, Yulizar, dan Esther. Untuk materinya ciri-ciri DOC yang baik. Oke Pak. Kemudian Husein, Yeni, Ariski, Umi. Ya, ini ada 4 orang, enggak apa-apa ini. Iya, Pak. Materinya sexing DOC ya. Nanti Iya, kita Pak. bahas. Nanti selanjutnya kita bahas lagi nih. Ini ada materi lagi. Nanti setiap kelompok mencatat, mendiskusikan hasilnya nanti presentasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, hal yang pertama kita persiapkan sebagai peternak untuk pemeliharaan ayam broiler yaitu penanganan DOC. Persiapan kandang dan penghangat. Kita harus mengetahui bibit DOC berasal dari mana? Perusahaan atau dari kalangan kelompok pembibitan. Karena itu akan mempengaruhi kualitas hasil DOC tersebut. Ya. Jika perusahaan itu sudah terpercaya, dia dengan sistem breeding yang sudah baik, dia akan menghasilkan DOC yang sangat baik dibandingkan dengan pemeliharaan yang apa adanya. Kemudian setelah itu, setelah penanganan DOC pada saat datang, kita sebagai peternak menimbang dan menghitung jumlah DOC yang baru datang. Ada yang tahu jumlah satu boxnya berapa? 1 box DOC, ada yang tahu jumlahnya berapa? 100 Pak, 100. Berapa? Banyak. 100. 1 saja mewakili 100 ya. 100 Iya, ekor. Pak. Untung, Pak. 102. Nah, ini ada 102 ini, ada 100 dan 102. Kenapa demikian? Duanya bonus Pak. Oh, 2-nya bonus ya. Oke, dikenal kita dengan kalangan extra chick ya. Jadi setiap box itu berisi 100 ekor, dibonusin 2 sampai 3 ekor. Untuk apa bonusnya itu disediakan oleh perusahaan? Pengganti yang Kalau mati ada dalam yang mati, perjalanan. Pak. Nah, pinter sekali Heri kamu. Kamu habis belajar ya? Bonus, Habis Pak. minum kopi Belajar, kamu Pak. langsung pinter gitu. Saya kasih Hah? 100 dong, Pak. Oh ya pasti. Bapak punya catatan sendiri untuk siswa yang aktif ya. Bapak punya catatan sendiri. Selain penilaian secara tertulis melalui ujian, Bapak punya penilaian sendiri. Aktif apa jahil, Pak? Tidak apa-apa. Kalau dia jahil pinter nggak masalah. Ya, udah jahil. Ini kalau Bapak kasih tahu ya, siswa itu ada 3 golongan ya. Dia pendiam, artinya
biasa saja, diam, biasa saja, kemudian nakal kan gitu. Nah, jangan yang kategori sudah nakal, bolosan, aduh, Nggak pinter lagi nggak ya pinter Pak ya. lagi. Itu Bapak itu bantunya gimana coba seperti itu? Kalau seperti itu ada siswa yang seperti itu ya. Bantu Oke, pakai lanjut ya. istiqoroh, Pak. Oke, lanjut. Kemudian, nah setelah DOC dihitung dan ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam brooding ring atau kandang indukan. Tadi sedikit sudah dijelaskan dalam video mengenai penanganannya ya, penanganan dalam Pak video. mau nanya Pak, Silakan. kenapa sih kok alasnya selalu pakai koran? Ya, Bisa gimana pakai yang lain ada nggak, yang tahu? Pak? Ada Pak. yang bisa menjawab? Saya. Sila yang bisa menjawab dari pertanyaan Esther Jangan akan Heri Bapak terus Pak belikan lainnya. es teh. Saya nggak mau kalau pulangnya Heri yang nanti. jawab. Ya Coba saya lanjut jawab dulu. Pak. Siapa Saya ini? jawab. Saya Saya. Pak. Her. Coba dijawab dulu pertanyaan dari Esther. Pertama, Kenapa Biar pakai koran? tidak- Kenapa nggak pakai karung? Kenapa nggak pakai Nah. terpal ya? pertama efisiensi produksi, Pak. Koran lebih murah Oke, dibandingkan satu. yang lain. Yang kedua, telapak sensor ayam itu ada di telapak kaki. Ya. Sehingga Kemudian, kalau tidak dikasih alas, itu akan sensor dinginnya akan terkena di pada telapak kaki itu. Yang ketiga, Pak, ini agak mungkin masih dalam penelitian, Pak. oke Itu siap. ayamnya biar pinter, Pak. Nggak tahu bener apa enggak nih. Habis datang langsung pinter baca itu kayaknya. Bisa apa enggak tahu itu, Pak. Itu Literasi. yang ketiga. Oh, mungkin dia bete ya, bete dia bisa baca Ya. koran gitu maksudnya Heri ini Baca ya. koran, apalagi pinter orangnya sekali ada ya, pun Pak, ya. gambar Koran. gitu, Pak. Tidak ketinggalan informasi. Oke. Biar up to date ya. Gimana Esther? Puas dengan jawaban dari Heri? Iya Pak. Iya Pak. Heri Oke, kan ya. mantan bagian produksi Pak Kompit. Kemudian saya tambahkan ya, kenapa pakai koran itu tadi sudah dijelaskan dengan Heri, yaitu Sudah jelas. mengenal, kemudian menghindari kontak pertama anak ayam itu dengan sekam ya, bisa dengan sekam untuk liter ya, bisa dengan sekam ataupun dengan disebut gergaji. Kenapa? Ya, karena anak ayam untuk awal pemeliharaan dia belum bisa membedakan pakan yang mana pakan yang mana bukan ya. Jika itu langsung tanpa dialasi koran ataupun alas yang lain, dia begitu masuk brooding ada sekam nanti dia ditakutkan makan sekam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Atau ada pertanyaan lain? Ada Belum, Pak. Pak Guru. Belum ya. Kalau nggak ada, Bapak yang nanya ini, kenapa pakan itu ditebar-tebar tadi di video itu? Sama seperti ini dia. Penebaran pakan di awal itu. Di nampan itu ditebar-tebar, kemudian di koran ditebar-tebar. Ada yang bisa jawab? Biar kenal, Pak, yang makanan dekat sana sini. Gantian Heri yang lain, mana? Si Weh, Rizky, saya Hussein. pinter loh, Pak. Nggak boleh nanya. Jangan ini, tidur Pak. di belakang dulu itu. Coba, Diskriminasi, Pak. Biar Ben. terbiasa Pak. ngantuk kamu, Sen. Hussein, Hussein cuci itu muka dulu tidur. kalau ngantuk, keluar. Iya, Pak. Saya Coba, ngantuk cuci muka dengerin dulu. suaranya. Tidur dia di belakang. Iya, Pak, ditebar, Pak, biar semua dapat, Pak. Enggak hanya Heri aja yang dapat, Pak. Oh, pakannya ya. Ya, Oh, berarti maksudnya kalau saya pakannya, kasihkan Pak. per orang itu kan yang lain nggak dapat, makanya ditebar. Iya, Pak, makanya Kamu ditebar, mengideal Pak. menalarnya seperti itu ya. Ini akibat Iya, di kelas Pak. tidak ada penebaran pakan, Pak. Bagian saya yang dapat terus, yang Coba lain jawab ilmiah nggak dulu, dapet jawab tuh. ilmiah Betul. dulu. Jawabnya ilmiah dulu. Dan bercanda. Kapok kamu dimarahkan sama Pak Guru. Ya, gimana? Karena DOC pada saat awal datang belum mengenal pakan dengan cara ditebar ya. Tebar dikenalkan pakan. Ketika dia anak ayam sudah mengenal pakan, dia tahu itu pakan, dia akan melanjutkan bahwa ini makanan enak nih bagi dia. Dia akan melanjutkan makan. Dan selanjutnya setelah itu ditaruh tempat, ditaruh wadah, nah itu dia akan tahu. Ya, seperti itu ya. Ya Iya, Pak. Yuk kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri DOC yang sehat dan baik. Lihat dulu kualitas DOC ya.
pertama dari perusahaan itu. Kalau dari perusahaan yang bagus, yang sudah bonafit, perusahaan besar, dia pasti penanganan DOC-nya baik. Melalui seleksi yang jelek-jelek sudah dibuang, kemudian sudah divaksin. Vaksin pertama vaksin apa Pak itu Pak? Itu biasanya dia spray Pak, pakai spray ND atau dia biasanya di hatchery atau di penetasan. Jika dalam kondisi banyak seperti ini, untuk cepat mereka melakukan vaksin itu dengan cara spray ya, dengan cara disemprotkan. Nanti kita bahas itu, nanti selanjutnya kita bahas di materi selanjutnya ya. Kemudian untuk seleksi itu ada gambarnya ya, silakan dilihat, itu ada gambarnya. Itu DOC yang ketika DOC datang kita seleksi. Nah, ada ciri-ciri DOC yang baik ya, contohnya bulunya segar, kakinya basah, kemudian anusnya bersih. Jika anusnya basah itu kenapa ya? Anak ayam itu kadang itu ketika baru datang itu Nggak mau jawab Mencret, Pak. Pak. Mencret. Yang lain dulu. Nah, kenapa itu ya? Biasanya ada itu yang baru apa ya bahasa Karena kan bahasanya. stres mungkin Pak, stres perjalanan mungkin. Atau ada gimana? Atau ada penyakit yang lain atau seperti apa? Apa disebut apa itu? Boleh Disebut Pak. apa? Empilis Pak. Empilis apa ya? Ada Kayaknya asper pernah dalam telurnya sehingga terjadinya blood spot namanya itu Pak. Nah, kemudian yang biasa kita nilai peternak yaitu palitis ya, ompalitis dia. Empalitis. DOC-nya. Kemudian, nah ini 2 jam kita pastikan sebagai peternak, ketika 2 jam setelah check-in, pastikan tembolok penuh dan lunak. Itu kenapa itu? Artinya apa? Ya ini mau 2 jawab Pak jam itu, Pak. setelah check-in, Dari pastikan tadi, tembolok Pak. penuh dan lunak. Artinya apa? Ya ini mau jawab itu Pak, giliran. Nanti kalau saya Angkat jawab saya tangan terus tuh Pak, nanti. ya nih Pak. Ya ini Pak, kasih tahu Pak, giliran Gimana, biar Yan? semua aktif. Bisa jawab? Nggak tahu Nggak Pak. apa-apa, jangan malu-malu. Masuk kelas Pak. Bolos terus kamu. Kemarin nggak masuk kelas, ini nggak masuk kelas lagi. Kemudian Nggak suka ditanyain. pelajaran unggas Pak. Nggak suka terus. Ya, gimana Rahmi? Rahmi Nangsih? Rahma. Pak, Rahma, Pak. Rahma. Bapak tuh kebalik terus itu. Oh iya. Ternyata. Gimana Rama? Kenapa dia 2 jam? Apa artinya? 2 jam setelah check-in pastikan tembolok penuh dan lunak. Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Yang lain nggak ada yang tahu? Ya, saya lanjutkan. Pas 2 jam setelah check-in pastikan tembolok penuh dan lunak. Artinya anak ayam sudah mulai makan dan minum. Ya, artinya anak ayam sudah makan dan minum, sudah terisi temboloknya. Jadi anak ayam itu sehat ya. Kemudian lanjut. Oh ini nonton video lagi. Tenang ya, beda dengan yang betina tadi. Seksi ya. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok seksi. wabarakatuh. Apa kabar semua sobat Rizal Farm? Berbagi ya, kita akan sharing pengetahuan bagaimana caranya untuk betina DOC yang berumur kurang lebih 4 hari ya teman-teman. Jadi untuk proses seleksi ini biasanya itu dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Salah satunya adalah untuk memenuhi permintaan konsumen misalnya, ataupun juga untuk bisa digunakan sebagai objek penelitian. Jadi ada beberapa macam cara untuk kita bisa menentukan mana DOC yang jantan dan juga DOC yang betina. Baik ya teman-teman, jadi di depan ini sudah saya sediakan ya DOC yang jantan dan juga DOC yang betina, bisa kita lihat. Jadi untuk menentukan mana DOC jantan dan DOC betina itu kalau dilihat sekilas mata itu memang susah ya teman-teman. Jadi caranya adalah ada beberapa metode ya atau cara yang biasa digunakan oleh para peternak. Nah, yang di tangan kanan saya ini adalah DOC yang jantan dan juga yang di tangan kiri ini adalah DOC betina. Lalu bagaimana cara membedakannya? Silahkan teman-teman simak videonya sampai habis, dan juga jangan lupa teman-teman subscribe agar Rizal Farm juga lebih semangat dalam membuat video untuk sharing-sharing berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Nah, jadi untuk cara yang pertama dalam menentukan jenis kelamin DOC jantan dan betina adalah dengan metode feather sexing ya, ataupun dengan metode bulu sayap. Jadi pada bulu sayap ini, nah bisa teman-teman lihat ya di sini. Di sini itu
ada 2 lapis bulu ya. Jadi yang panjang ini dinamakan dengan bulu primer ya teman-teman. Jadi yang pendek ini dinamakan dengan bulu cover. Nah, pada betina itu bulu primer itu selalu tumbuh lebih dulu daripada bulu covernya ya. Jadi bulu primernya pasti lebih panjang daripada bulu cover. Nah, berbeda dengan jantan, pertumbuhan bulu primer dan juga bulu covernya itu relatif serempak ya. Nah, itu cara yang pertama ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan melihat pertumbuhan ya pada ekornya. Ini karena di usianya masih berumur 4 hari, jadi pertumbuhan ekornya ini belum terlalu nampak ya teman-teman. Nah, itu yang cara kedua. Jadi yang cara pertama tadi dengan feeder sexing ataupun melihat pertumbuhan bulu sayap dan juga pertumbuhan bulu ekornya. Kemudian cara yang kedua ini agak unik ya teman-teman. Jadi cara yang kedua adalah dengan cara membalikan DOC tersebut ini. Jadi bisa kita seperti ini. Nah, ketika dibalikan DOC betina itu akan balik ke posisi awalnya. Jadi DOC betina ini akan berontak ya. Ya kayak semua betina juga memberontak ya. Nah, kita coba sekali lagi. Ketika dibalik, nah betina akan relatif berontak ke posisi awalnya. Jadi, nah itu teman-teman. Kemudian cara terakhir, yang metode yang biasa digunakan adalah dengan melihat bagian keluarannya. Jadi pada jantan itu ditemukan sebuah titik kecil ya di bagian keluarga. Nah, ada satu titik kecil yang seperti jarum. Nah, pada betina itu tidak ditemukannya. Baik, mari kita lihat yang DOC yang jantan. Nah, kali ini kita akan lihat pada DOC yang jantannya teman-teman. Jadi sama untuk metode feeder sexing, kita melihat pada bulu sayapnya ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat di sini berbeda dengan yang betina. Untuk yang jantan itu pertumbuhan bulu cover dan juga bulu primernya itu serempak ya, panjangnya sama ya, bisa dengan bisa di zoom. Nah, kalau yang betina tadi dia bulu primernya tumbuh lebih cepat daripada bulu cover. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kemudian dengan cara yang kedua ya, dengan cara metode yang unik tadi, dengan cara membalikan, berbeda dengan betina. Untuk yang jantan itu ketika dibalik ya, ketika dibalik seperti ini, yang jantan relatif diam ya seperti ini. Berbeda dengan betina tadi. Kalau yang betina tadi kan ketika dibalik dia langsung berontak balik lagi ke posisi yang awal. Kalau yang jantan dia akan tenang seperti ini ya teman-teman. Mari kita coba sekali lagi ya. Kalau yang jantan ketika kita balik dia biasanya akan relatif tenang ya, berbeda dengan yang betina tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebih metode untuk membedakan DOC yang jantan dan juga DOC yang betina. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman cara membedakan DOC jantan dan betina. Kemudian yang terakhir untuk cara yang ketiga itu dengan metode fan sexing atau melihat dari keadaan kloakanya ya. Nah, Waktunya kalau yang Pak. jantan itu di bagian kloakanya terdapat suatu titik kecil yang Sudah siap. jarum ya. Ini Ya, sangat sabar, susah sebentar lagi. kalau belum terbiasa untuk melihatnya. Jadi kalau orang awam susah untuk melihat metode ini ya. Biasanya metode ini digunakan oleh pekerja ya dari produksinya, dari pabrik untuk Ambil memenuhi dicatat permintaan ya. konsumen. Yang diskusi Seperti tadi, misalnya yang mau diskusi. dalam hal ini untuk kalau sexing ayam DOC-nya, petelur itu biasanya yang apa diambil saja, adalah apa saja. betinanya ya. Metodenya. Yang dipilih betinanya untuk dibesarkan sebagai bulet dan juga sebagai penghasil telur nantinya. Yang jantannya itu biasanya dipelihara dan juga nantinya dipotong atau dijual. Tips ataupun cara untuk seleksi jantan dan juga DOC betina. Apabila dari teman-teman semua ini ada cara lain untuk menentukan DOC jantan dan betina, silahkan kasih tahu di kolom komentar supaya pejuang-pejuang FCR yang lain juga dapat mengetahui cara seleksi jantan yang lebih praktis ya, yang belum di-share dari Jazal Farm ini ya. Mungkin ini saja video pada kali ini. Salam pejuang FCR, salam Jazal Farm. Oke.
Mana sudah menyimak video tersebut tadi mengenai seksi DOC jantan dan betina. Kita lanjut ke PowerPoint. Ini ada gambar. Ya, silakan tadi catat. Nanti di sini saya tambahkan di review dari video tersebut. Nah, yang pertama seksi DOC melalui bulu ya. Kemudian yang kedua melalui, kalau cara yang tadi itu yang peternak biasa lakukan, dia menggunakan apa? Membolak-balikan. Itu sebenarnya penelitiannya belum ini ya, belum valid itu dengan cara membolak-balikan. Kemudian yang ketiga dia pakai fan method ya, artinya melihat kloaka. Nah, di sini ada gambarnya, itu ada gambar DOC seksi DOC dengan metode bulu. Kemudian ada seksi DOC menggunakan sistem kloaka ya. Silakan dilihat. Ada yang tahu tadi apa yang dimaksud dengan bulu primer? Ariski? Yeni? Yen? Ya ini bolos terus Pak. Nanti alasannya kalau ditanyain bolos nggak masuk. Ini yang kelompok seksing nih, Ariski, Umi, apa tadi? Apa yang dimaksud dengan bulu primer tadi? Lupa, Pak. Pak cari ya, itu silakan di browsing ya. Buat bahan nanti diskusi. Ya. Nyimak ini. Dan saya lanjut ya. Nah, yang selanjutnya selain dari metode searching tadi ada metode dengan endoskop kamera ya, menggunakan kamera. Cuman hal ini sangat jarang dilakukan karena mengingat harga alatnya yang sangat mahal, dan kalau untuk efisiensinya, kecepatannya mungkin kalau di kandang kan si peternak belum mampu untuk membeli itu. Oke, kita lanjut. Ini selesai materinya. Silakan untuk diskusi. Evaluasi diskusinya. Silakan yang kelompok pertama tadi mengenai penanganan DOC. Silakan di-review saja, silakan perwakilan. Ya, apa saja? Tugasnya kelompok Saya tanya saja ya. Saya jelaskan ini. Pak, kelompok saya tugasnya ciri-ciri DOC yang baik. Yang Esther ini ya, yang ciri-ciri DOC yang baik. Coba sebutkan, Esther. Biar teman yang lainnya menyimak. Tadi menyimak videonya, yang pertama paling bagus kalau DOC-nya dari perusahaan karena secara kualitas sudah terjamin. Terus yang kedua anusnya tidak basah. Atau tidak terjadi apa tadi Pak? Empalitis. Ya, Mak. Terus apa ya? Kakinya itu tidak cacat atau berminyak, kelihatan tidak kering. Oh gitu ya. Kenapa kalau kering? Kenapa kakinya kalau kering? Apa yang terjadi? Kalau kering kemungkinan ternaknya sakit Pak, demam mungkin, makanya kakinya kering. Ada lagi? Dehidrasi. Ini ya kemungkinan awal dia dehidrasi. Apa yang menyebabkan dehidrasi itu? Selama perjalanan juga mungkin. Pak, kalau demam di DOC kayak apa? Masa panen di hatchery terlalu lama Pak. Wah, bisa menyebabkan itu ya, kaki kering. Oke, ada tambahan lagi dari kelompok 2 untuk strain DOC juga Pak mempengaruhi Pak. Lohman, Ross, atau Hubbard itu pada pembibitan, pada materi pembibitan itu macam-macam breeding. Pak, kalau DOC yang baik udah. Oke, yang kelompok 1 lanjutkan. Ini udah siang ini, mau pulang nggak ini? Teman-temannya Pak, malas pulang. Masih betah. Oke. Kalau masih betah nanti habis selesai ini kita praktek ya. Kita praktek ke kandang, sudah ada DOC kita siapkan di sana, kita praktek. Saya kelompok 1 Pak.
penanganan kelompok 1 DOC. penanganan DOC. Atau pertama harus memilih bibit yang Apa baik. evaluasinya, Pak? Hasil Memilih tadi bibit penjelasan DOC dari yang video baik, tadi. Pak. Gimana Yang cara kedua, menangani DOC? Cara menangani DOC. pada saat datang, sebelum Nah, itu datang apa yang perlu kandang dilakukan? dipersiapkan. Baik Ayo. dari suhunya, suhunya Kemudian minimal 33 sampai 31 derajat. oke, 31 sampai Jadi 33. kandangnya dari kebersihan, bebas penyakit itu harus sudah siap. Broodingnya harus sudah siap. Tempat pakan dan pakan yang ditebar harus sudah siap. Ya. Pada saat DOC datang, DOC dihitung, Pak. Dihitung ada bonusnya apa tidak, ada kematian atau tidak. Pastikan tempat air makan dan minum tersedia dengan baik. Yang pakai nipel, dipastikan nipelnya tidak bocor, nipelnya mengalir, dan ada airnya di tampungan air tower. Oke, sudah. Berikutnya, terakhir Pak, untuk close house kandangnya dipersiapkan, kipas intermittent hidup, on off-nya harus dipastikan. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Her. Untuk yang lain coba yang kelompoknya ini. Kenapa DOC perlu diajarin minum? Tadi ada videonya nih. Ada penjelasannya dia. Diajarin minum. Biar tahu jumlahnya lah Pak, berapa. Kenapa DOC diajarin minum? Kenapa Biar nggak DOC? dehidrasi. Nah, dari Oh, dehidrasi dikasih ya. minum. Saya dengarnya kenapa Minum. DOC harus dihitung. Kemudian perlakuannya penanganan itu ketika di brooding itu pemberian minum dulu atau pakan dulu? Minum. Idealnya. Minum, Pak. Minum dulu ya. Apa penyebabnya? Kenapa sih nggak dikasih makan dulu? Kenapa harus minum dulu? Biar pencernaannya lancar, Pak. Oh ya, biar pencernaannya lancar, menghilangkan dehidrasi di awal perjalanan ya. Minumnya dikasih apa sih biasanya? Apa minum putih biasa? Air gula, Pak. Oh, air gula. Kenapa air gula? Kenapa nggak air biasa? Biar nggak keselak, Pak. Biar nggak keselak. Gimana, Rizky? Biar ayamnya nggak keselak kalau makan dulu. Oh, coba jawabnya yang ilmiah, Rizky. Gimana, Rizky? Kenapa dikasih air gula? Emang Rizky itu kadang-kadang ini, Pak. Enggak ini. Ada yang bisa jawab? Dari kelompok lain silakan. Kenapa Air harus gula air tambah gula, energi, Pak? Pak. Kenapa air gula? Dalam gula mengandung glukosa untuk energi, Pak. Oke, terima kasih, bagus. Bu siapa tadi ya ini ya? Siapa tadi nih? Yulizar, Pak. Oh, Bu Yulizar ya. Yulizar, belum ibu-ibu, Pak. Ya, calon ibu-ibu, nggak apa-apa loh Bapak bilang gitu. Kalian yang perempuan ini kan calon ibu-ibu, yang laki-laki calon Bapak bisa aja ngelesnya. Tapi jangan kecepatan ya, jangan keduluan jadi ibu-ibunya, jangan keduluan jadi bapak-bapaknya. Maksud yang saya bicarakan? Ya, artinya paham? Pak, mau nanya, Pak. Apa itu, Her? Itu sumber energinya boleh apakah hanya air gula saja, Pak? Bisa jadi diganti dengan air yang lain, air kelapa, bisa air apa gitu, kelapa, pakai vitamin, pakai air tebu silakan. Cuman yang mudah digunakan dan mudah didapatkan itu peternak biasanya pakai gula pasir atau gula merah. Yang lebih murah lagi pakai gula merah. Kan seperti itu pertimbangannya ya. Oke. Ya, Pak. Siap. Kemudian kelompok yang kita review dulu ini, kelompok yang terakhir ini, kelompok 3 nih, sexing. Ada Yeni, ada Kelompok Rizky, 3 ada tuh Umi, diam aja, ada Pak. Husain. Banyak yang pada polos emang dari tadi. Ini ya nih kemarin nggak masuk pelajaran saya. Polos terus dia. Kirain ditanyain sekarang nggak tahu apa-apa. Besok panggil ke BP, Pak. Hajar, Pak. Hajar ya, Pak. Hajar, Pak. Ayo, Husain, Yeni, Rizky, Umi. Itu udah kelompoknya Sexing berempat tadi ada lagi. berapa metode? Lupa, Pak. Metode ini orang ruminansia Senyum semua aja ini, tuh, Pak guys. Rafiq. Gak ngerti DOC. Sexing. Mana Rizky, ya Rizky?
Aunya seksing jenis kelamin. Ya, apa itu? Jangan pakai istiqoroh ya. Kalau Ya, metode sexing tadi ada kalau 3 DOC yang disampaikan di jantan, video tadi. panjang bulunya sama antara bulu primer dan sekunder. Kalau yang DOC-nya betina, bulu primer dan sekundernya Itu panjangnya. bulu apa, Bu? Bulu Kalau primer. ayam Saya- dapat jam nih, mau pergantian jam. Bulu apa, Yen? Oh, ya. Sudah ya. Bulu badan, bulu sayap, bulu ekor. Nanti selanjutnya kita pelajari lagi ya. Kita pelajari di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya. Siap, Pak Guru. Kita beri penjelasan lagi. Ya, nanti diperdalam lagi materinya, kelompoknya. Ya, untuk kita bagi kelompok. Kita lanjutkan untuk besok ya, pertemuan selanjutnya ya. Tetap kelompoknya seperti itu. Kita lanjutkan presentasinya di minggu depan. Oke. Iya, Pak. Untuk materi Mantap, Pak. pembelajaran yang akan datang, kemungkinan kita masih melanjutkan mengenai sexing ya. Lanjutkan materi lanjutkan materi yang ini yang belum selesai, kita lanjutkan di minggu kemudian. Dan evaluasinya, terima kasih pembelajaran hari ini cukup. Bapak sampaikan, terima kasih atas kerjasamanya. Jaga diri baik-baik, yang mau persiapan PKL siapkan, karena minggu depan sudah siap berangkat PKL, dipersiapkan ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini silakan tua kelasnya dipimpin dulu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, agar pembelajaran hari ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.